Ketika kita berhasil membuat akun iklan di TikTok ya, di TikTok Ads Manager, maka sebelum kita menjalankan pengaturan iklan ya, yang pertama kita harus mengenali terlebih dahulu tentang tujuan iklan ya, tujuan iklan, atau mungkin di platform Facebook misalnya ini tentang objektif ya. Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa pilihan tujuan iklan ya. Jadi tujuan iklan sendiri ini memang dikelompokkan sesuai dengan nantinya tujuan teman-teman ya. Tujuan, kebutuhan ini eh, sudah ditentukan ya, sudah diberikan pilihan oleh TikTok sendiri. Yang pertama di sini ada kolom kesadaran. Di sini saya sebut 3 kolom ya. Ada kesadaran, pertimbangan, dan konversi. Di bagian kesadaran ya, atau mungkin dalam bahasa Inggris adalah awareness ya. Ini jangkauan atau reach. Tampilkan iklan Anda kepada jumlah maksimum orang ya. Jadi di sini fokus dari iklannya adalah bagaimana iklan ini tampil ke jumlah maksimum orang, ke sebanyak mungkin orang. Jadi tidak ada filtering tentang iklan ini ya, kemana si iklan ini akan diberikan kepada audiens seperti apa. Ini tidak ada batasan sama sekali. Jadi fokusnya hanya bagaimana iklan ini ya, video ini bisa tayang ke sebanyak mungkin orang. Nah, biasanya di bagian jangkauan ini fokusnya adalah bagaimana brand ya, teman-teman bisa tampil ya, bisa terlihat, sehingga akan otomatis secara tidak sadar ya, sebenarnya ketika nanti satu audiens selalu melihat brand itu, nah nanti akan mempengaruhi perilaku mereka ya. Artinya mereka akan selalu ingat dengan brand kita. Itu harapannya ya, tujuannya. Namun mungkin teman-teman juga bisa menggunakan angle marketing lainnya ya ketika menggunakan jangkauan ini. Namun di jangkauan ini pada intinya adalah bagaimana iklannya ya ini bisa tampil ke sebanyak mungkin orang. Nah, ini adalah tujuan iklan dengan biaya yang paling murah ya, dengan biaya yang paling murah ketimbang dengan pertimbangan ataupun konversi. Nah, jadi dengan jangkauan ini sama seperti ketika teman-teman ingin menayangkan ya iklan, namun tidak perlu dengan penyaringan atau tidak dengan filter yang macam-macam ya. Nah, nanti kita akan melihat perbedaannya di bagian pertimbangan ya. Bagian pertimbangan. Jadi semoga teman-teman paham ya tentang jangkauan ini. Jangkauan ini fokusnya adalah yaitu menayangkan iklannya ke sebanyak mungkin orang tanpa harus mengelompokkan orang-orang tersebut. Nah, nanti bagian pengelompokan ini mulai kita bisa melihat di bagian pertimbangan. Nah, kita lihat di bagian pertimbangan ada lalu lintas kunjungan, kemudian penginstalan aplikasi, penayangan video, pembuatan prospek, dan interaksi komunitas. Ya. Yang pertama kita akan bahas tentang lalu lintas kunjungan. Nah, di sini kita bisa melihat keterangannya adalah send more people to a destination on your website or app. Jadi mengirim ya lebih banyak orang ke target destinasi ya, ke targetnya, baik itu di website ataupun di aplikasi. Nah, artinya di sini maka iklan kita ini akan ditayangkan kepada orang-orang yang memang dominan ya, seringkali ketika melihat iklan, maka mereka akan mengklik link yang tersedia di sana. Nah, jadi nantinya si audiens ini juga akan dikelompokkan berdasarkan kebiasaannya ya. Ketika mereka melihat iklan, kemudian mengklik, nah ini orang-orang dengan tipikal seperti ini yang akan melihat iklan kita ketika kita menggunakan lalu lintas kunjungan. Berbeda dengan jangkauan tadi ya, ini tidak ada filtering sama sekali. Namun dengan lalu lintas kunjungan, ini iklan kita akan diberikan kepada orang-orang yang memang terbiasa ya, dominan. Ketika mereka melihat iklan, maka mereka akan mengklik tautan, mengklik link yang tersedia di iklan tersebut. Nah, ini lalu lintas kunjungan. Ini berguna untuk teman-teman yang memang ingin ya mengarahkan audiens di TikTok untuk ke halaman websitenya atau aplikasinya. Nah, lalu selanjutnya ada penginstalan aplikasi. Tambahkan orang untuk menginstal aplikasi Anda. Nah, ini jika Anda punya aplikasi ya, aplikasi baik itu mungkin game ataupun aplikasi untuk bisnisnya sendiri, ini bisa menggunakan
tujuan iklan yaitu penginstalan aplikasi ya. Nah, begitu juga dengan lalu lintas kunjungan tadi ya. Artinya penginstalan aplikasi ini akan ditujukan kepada orang-orang yang memang mereka seringkali ketika melihat iklan ya, iklan aplikasi, maka mereka akan langsung menginstalnya. Nah, jadi histori ya, histori perilaku kita, sejarah riwayat perilaku kita ini dicatat oleh sosial media ya. Jadi makanya mereka bisa mengelompokkan berdasarkan perilakunya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah penayangan video. Ajak lebih banyak orang untuk melihat konten video Anda. Nah, mungkin sebenarnya ini mirip ya dengan jangkauan. Intinya adalah untuk menayangkan video. Perbedaannya adalah di jangkauan ini kita memang bisa menayangkan juga ke sebanyak mungkin orang. Hanya saja di bagian penayangan video ini berbeda. Kenapa? Karena penayangan video ini akan diberikan kepada orang-orang yang memang mereka terbiasa untuk melihat video secara penuh ya, dari awal sampai akhir. Yang mereka memang menikmati ya, menikmati video-video yang tayang kepada mereka di halaman mereka ya. Jadi penayangan video ini adalah untuk mereka ya, yang terbiasa untuk melihat iklan secara utuh ya, melihat video secara utuh. Jadi cocok untuk Anda yang mungkin menggunakan iklan untuk menonjolkan sisi story-nya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini bisa menggunakan penayangan video. Lalu selanjutnya adalah pembuatan prospek. Kumpulkan prospek untuk bisnis atau merek Anda ya. Jadi pembuatan prospek di sini nantinya si audience ya, si pemirsa iklan ini diminta untuk memasukkan data mereka. Mungkin misalnya adalah nomor telepon atau kemudian email ya. Ini cocok untuk teman-teman yang memang butuh data lebih jauh ya. Misalnya terutama untuk barang-barang ataupun bisnis yang memang produknya ini bernilai cukup tinggi ya, harganya cukup tinggi. Ini bisa menggunakan pembuatan prospek. Contoh misalnya adalah seperti properti, kemudian otomotif ya, mobil terutama ya, yang memang tidak bisa kemudian mereka mengklik lalu kemudian mereka beli secara langsung. Nah, ini pembuatan prospek. Artinya nanti kita butuh follow up selanjutnya. Misalnya ketika kita mengumpulkan nomor handphone mereka, maka di waktu lainnya ya, kita bisa menghubungi mereka melewati lewat nomor handphone yang sudah mereka masukkan di bagian pembuatan prospek ini. Dan ini pun juga ya, filteringnya adalah kepada iklan kita akan diberikan kepada orang-orang yang memang terbiasa untuk mengisi form pada pembuatan prospek di TikTok seperti ini. Lalu selanjutnya ada interaksi komunitas. Dapatkan lebih banyak kunjungan profil atau pengikut halaman. Nah, jadi dengan interaksi komunitas ini, iklan kita akan diarahkan ya, akan diberikan, ditayangkan kepada orang-orang yang memang interaksi mereka ini berkaitan dengan kunjungan profil atau pengikut halaman ya. Mereka seringkali ketika melihat iklan, oke, mereka akan lihat dulu profilnya seperti apa atau kemudian langsung follow ya. Jadi interaksi komunitas ini lebih kepada mungkin pertumbuhan ya, tujuannya adalah untuk pertumbuhan dari profil yang digunakan untuk beriklan. Jadi iklan kita akan ditayangkan kepada orang-orang yang memang dominan, yang seringkali mereka ketika melihat iklan maka mereka akan melihat profilnya atau juga mengikuti halamannya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah konversi ya. Nah, ini bisa dibilang ya, meskipun kita bisa mungkin mendapatkan biaya yang lebih murah di konversi, namun dari pengelompokan di sini pada umumnya ya, bagian konversi ini punya biaya yang lebih tinggi dibandingkan di bagian pertimbangan atau kesadaran. Nah, di bagian konversi, tingkatkan tindakan bermakna di situs web atau aplikasi Anda. Jadi dengan konversi ini, iklan kita akan diarahkan kepada orang-orang yang memang mereka terbiasa ya, ketika melihat iklan, mereka akan langsung melakukan pembelian ya. Jadi iklan kita akan diberikan kepada orang-orang yang memang ya sangat familiar dengan jual beli online, dengan transaksi online ya, yang mana ini akan bisa memberikan filtering cukup bagus ya. Misalnya kita memang fokus kepada peningkatan penjualan, otomatis kita juga akan memberikan iklan kita kepada orang-orang yang memang terbiasa melakukan pembelian online ya. Contoh misalnya di bagian jangkauan ya, kita menayangkan iklan nih ke sebanyak mungkin orang. Ternyata orang tersebut tidak terbiasa dengan
pembelian online, di mana mungkin mereka harus ke ATM dulu untuk transfer ya, atau mungkin bahkan tidak memiliki rekening bank ya, yang mungkin di masa ini jarang sekali ya orang yang tidak memiliki rekening bank. Namun memiliki rekening bank pun tidak memiliki akses seperti internet banking atau mobile banking. Nah, dengan konversi ini iklan kita akan diarahkan kepada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan penggunaan seperti internet banking dan mobile banking. Jadi cukup mereka melihat HP ya, melihat handphone mereka, melihat tayangan iklan, mengklik, kemudian memasukkan ke keranjang lalu melakukan pembayaran. Ini akan diarahkan kepada orang-orang yang memang sudah familiar seperti ini. Nah, ini adalah dengan tujuan iklan konversi. Jadi dengan memahami tujuan iklan yang ada di TikTok ini, teman-teman bisa nantinya mengelompokkan ya strategi-strategi promosinya sehingga nantinya bisa diterapkan di TikTok sesuai dengan kebutuhan seperti ini ya. Ketika teman-teman sudah memahami tujuan iklannya, maka nantinya akan bisa membuat strategi pemasaran yang lebih efektif menggunakan TikTok Ads ini. Misalnya hanya fokus kepada penayangan brand ya, yang penting mereka melihat brandnya, yang penting mereka melihat produknya, maka bisa menggunakan jangkauan. Kemudian ingin mengumpulkan orang-orang yang memang dia punya masalah dengan kesehatannya, kemudian mereka akan mengirimkan nomor handphonenya atau emailnya, maka bisa menggunakan pembuatan prospek. Atau mungkin teman-teman yang ingin meningkatkan jumlah followernya bisa menggunakan interaksi komunitas. Nah, jadi dengan tujuan iklan seperti ini, nantinya teman-teman bisa mencapai tujuannya dengan berbagai cara di tujuan iklan yang ada di TikTok ini. Sehingga nantinya dengan berbagai variasi ya, strategi pemasaran, kemudian nanti ketika kita melihat laporannya, kita bisa melakukan evaluasi ya. Ketika kita sudah melakukan evaluasi, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan perancangan strategi iklan di periode berikutnya.